Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua, para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua ya. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, dari indeks parameter all session itu udah ada sedikit kenaikan ya. Oke, terakhir kita bahas kan berada di area 47 teman-teman ya. Kali ini udah ada di area 49. Semoga saja lekas ke area 50, 55, 60 ya kan, 65, 70 dan seterusnya. Amin, mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat top perform ya 100 koin ya teman-teman ya, dalam 90 hari terakhir masih dikuasai dengan Fartcoin ya, ada XCN juga, ada Hyperliquid ya, Habar ya, terus ada BKB, ada XRP juga teman-teman ya, dimana kenaikan XRP sekitar 501,34% dalam 90 hari terakhir atau 3 bulan gitu kan. Dan terus di sini ya banyak juga teman-teman ya altcoin lainnya teman-teman. Oke, mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat dari secara overallnya teman-teman ya, keadaan daripada sektor kripto, dimana kalau kita lihat ya dari segi market capnya sih sebenarnya dalam kondisi retrace 0,08%. Untuk volume udah ada mulai recover. Cuman kalau kita lihat dari Bitcoin dominance itu masih terlalu tinggi teman-teman ya. Fair and Greed Index juga masih stabil di area 54. Price daripada Bitcoin sendiri ada sedikit retrace ya, sekitar 0,49%. Ethereum masih recover sekitar 2%-an teman-teman ya kan. Kalau kita lihat ya sebenarnya mayoritas sekitar 80% daripada altcoin itu udah mulai recover ya kan. 20% dalam kondisi koreksi. Dan kali ini teman-teman ya, apakah kita akan melihat suatu ledakan harga daripada XRP dalam waktu dekat? Semoga saja iya, karena di sini ada hal yang cukup positif bagi XRP. Kita langsung bahas. Nah, di mana teman-teman ya, berita terkini Grayscale itu mengajukan ETF spot XRP ke NYS atau NISH ya teman-teman ya. Jadi manajer aset Grayscale telah mengajukan ETF atau ETF daripada XRP ke Bursa Efek New York teman-teman ya. Hanya beberapa hari setelah pengajuan ETF Solana-nya. Mantap jiwa ya. Manajer aset Grayscale telah mengajukan permohonan ke Bursa Efek New York untuk menawarkan ETF spot XRP. Hal ini terjadi beberapa hari setelah manajer aset tersebut mengajukan permohonan ETF Litecoin dan Solana teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ya, yang perlu kalian ketahui tentang XRP ini kan masih ada native bullishnya, akan tetapi di sini juga akan ada native bearishnya. Jadi ini kayak sinkron ya. Native bullishnya yaitu improvement daripada ETF ini teman-teman ya. Yang kedua adalah tentang penyelesaian ya kan antara SEC dengan Ripple. Nah, itu akan menjadi native bullish banget bagi XRP teman-teman ya. Native bearishnya teman-teman ya, ya itu tadi ya, selama mungkin ya teman-teman ini selama case-nya dengan case-nya SEC dengan Ripple itu belum clear, mungkin ETF XRP juga belum ter ACC mungkin seperti itu, dan itu bisa menjadi native bearish bagi XRP. Nah, field skala abu-abu untuk ETF spot XRP, Grayscale telah mengajukan formulir 19B4 ya melalui niche ya untuk menawarkan ETF XRP. Manajer aset tersebut ingin mengubah XRP Trust menjadi ETF yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di mana? Di New York teman-teman ya. Trust saat ini mengelola aset sekitar 16 juta US dollar ya teman-teman ya. AUM ya. Grayscale telah mendirikan Trust tahun lalu. Menyusul putusan akhir hakim analis Torres dalam kasus Ripple SEC, pengajuan ini dilakukan beberapa hari setelah manajer aset tersebut mengajukan kepada SEC untuk menawarkan ETF Litecoin. Grayscale juga mengajukan untuk menawarkan ETF Solana dan ETF Bitcoin Adapter. Nah, baru-baru ini perusahaan tersebut meluncurkan ETF Bitcoin Miners untuk meningkatkan penambangan Bitcoin, teman-teman ya. Sementara itu, dengan pengajuan ETF XRP-nya, Grayscale menjadi manajer aset ke-7 yang mengajukan untuk menawarkan dana tersebut. Pengajuan ini juga menambah banyaknya aplikasi ETF yang telah masuk ke meja SEC
setelah pelantikan daripada Donald Trump dan kepergian Gary Gensler dari komisi. Nah, jadi teman-teman ya, jadi nih Grayscale ini menduduki apa ya? Menjadi kandidat ketujuh yang mengajukan ETF-nya XRP ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau BlackRock ini udah bergerak nih untuk ngajuin ETF-nya XRP, wah itu udah menjadi lampu hijau kayaknya teman-teman ya, bakal ter-approval gitu kan. Nah, lebih banyak manajer aset diharapkan mengajukan penawaran ETF serupa dalam beberapa minggu mendatang. Dalam postingan X, jurnalis Fox Eleanor Toret mengatakan mungkin akan ada lebih banyak aktivitas pengajuan oleh penerbit dengan aplikasi ETF XRP minggu depan. Teman-teman seperti itu, mantap juga ya. Dan yang perlu kalian ingat sekali lagi adalah di mana teman-teman ya, kita perlu flashback sebentar ke belakang. Pengembang ya daripada XRP itu mengatakan bahwasanya ETF XRP itu udah nggak bisa dihindari lagi, mau nggak mau bakal ter-approval kayak gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman ya, para komunitas, para pengacaranya XRP dan semua pendukung XRP teman-teman ya, itu sangat bullish akan kemenangan daripada Ripple ya teman-teman ya, melawan SEC, dan itu bisa sangat bullish bagi XRP teman-teman ya. Ingat pertama kali kemenangan XRP itu dilontarkan ya kan, XRP mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan altcoin ya, waktu itu XRP mengalami kenaikan, altcoin juga ikut naik teman-teman atas keputusan hakim, di mana ya bahwasanya XRP ini bukan sekuritas ya kan, dan itu menjadi native bullish bagi XRP pada masa itu gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, sedikit saran buat kalian semua ya, jangan sampai penyesalan seperti kemarin terulang lagi di kali ini gitu kan. Kali ini kan XRP berada di kepala $3 gitu kan. Nah, waktu di kepala $6 kan saya sempat bilang ya, sorry bukan $6 ya, 0,6. Nah, itu kan saya sempat bilang bahwasanya ayo bro ya, minimal kalian punyalah 10 XRP, minimal ya ada ya kan modal dengan $10 ya, atau 20 XRP dan seterusnya. Setidaknya dengan kita memiliki sedikit seperti itu, nanti kalau XRP naik kita bukan hanya jadi penonton, melainkan kita juga bisa menikmati profitnya walaupun nggak banyak seperti orang-orang yang memiliki XRP dengan jumlah yang banyak ya kan. Dan pada akhirnya XRP bisa di atas $1, $2, $3 ya kan. Dan seharusnya teman-teman dengan 10 XRP price harga $3 itu udah menjadi $30. Modalnya nggak nyampe $10 pada waktu itu ya kan. Dan di situ teman-teman ya, banyak yang bertanya, "Bang, dulu seandainya waktu dibahas saya beli lumayan nih cuannya," gitu kan. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, price target daripada XRP itu di antara $4 sampai $10 ya. Itu target harga daripada XRP, $4 sampai $10. Saat ini kan masih di kepala 3. Semisal ya kalian beli 10 XRP gitu kan, atau di bawahnya juga nggak masalah sih, 5 XRP, 6 XRP atau berapa, semampunya aja gitu kan, kalau kalian memang ingin beli XRP. Nah, nanti kalau harga XRP itu bisa menyentuh di area 4, 5 sampai $10 kan ya lumayan. Semisal punya 5 XRP nih, harganya bisa di area $8 atau di area $5 ya kan. Kalau di area $5 berarti nanti akan menjadi $25 ya. Kalau jadi $8 ya akan menjadi $40 kan, lumayan gitu teman-teman ya, daripada kita nyamblongo melihat orang-orang taking profit ya. Cuman ya harus tetap disclaimer teman-teman ya, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Oke, mungkin ini dulu. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.